Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC dan kali ini kita akan bersama-sama menyimak tulisan dari Pendeta Theodorus Willem Noya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Third Person berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 bersama dengan saya Anton Ronan Fiesa. Teens, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala sesuatu yang boleh kami lalui dalam hidup ini. Karena sampai sejauh ini kami melangkah, kami meyakini kami tetap berada dalam pemeliharaan dan lindungan cinta kasih Tuhan yang setiap hari kami nikmati dan kami cicipi. Dan pada momen ini Tuhan, kami rindu untuk boleh kembali disegarkan. Kami rindu untuk boleh diisi dan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan, tuntun kami yang terbatas dan lemah ini agar dapat memahami maksud dari firman-Mu dan terlebih lagi dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kehidupan kami itu mencerminkan Engkau. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Ya Teens, yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Nanti tema kita adalah third person. Apakah yang dimaksud dengan third person ini? Apakah ini adalah orang ketiga dalam sebuah hubungan? Bukan. Ini bukan third person, melainkan third person. Nah, yang pertama menggunakan huruf awal kecil dan dikenakan pada manusia, itu bisa diterjemahkan sebagai orang ketiga. Kalau yang kedua menggunakan huruf awal besar, merujuk kepada pribadi Allah, diterjemahkan sebagai pribadi ketiga. Ia tidak bisa disebut sebagai orang ketiga karena ia adalah Allah. Allah Trinitas adalah persekutuan kasih yang kekal dari tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka yang dimaksud pribadi ketiga di sini adalah Roh Kudus. Ia adalah Allah sendiri yang telah ada sejak kekal bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak. Kebanyakan dari kita mengetahui bahwa Roh Kudus itu baru dicurahkan pada hari Pentakosta. Namun Roh Kudus tidak pernah tidak ada. Pada saat penciptaan, Roh Allah sudah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Hari Pentakosta adalah waktu ketika Roh Allah menyatakan kuasanya atas para murid. Hal ini ditandai dengan bunyi gemuruh angin serta lidah-lidah api yang hinggap di atas para murid. Ayatnya yang kedua dan ketiga. Nah, Roh Kudus menyatakan kuasanya dan memberikan keberanian serta semangat, spirit kepada para murid sehingga mereka ini berani untuk bersaksi. Para murid dimampukan untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang digunakan oleh orang-orang Yahudi dari berbagai daerah. Puncaknya adalah ketika Petrus berani berkhotbah kepada orang banyak sehingga pada hari itu sebanyak 3.000 orang dibaptis. Saat itulah gereja lahir. Nah, Teens, Roh Kudus adalah pribadi Allah, Roh Allah sendiri. Ia adalah sumber kekuatan yang menolong kita untuk beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ia juga memberikan kekuatan kepada kita untuk bersaksi melalui kata dan perbuatan kita. Ia jugalah yang menghimpun dan memelihara orang percaya dalam persekutuan dengan Allah. Nah, Teens, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Kami sudah kembali diingatkan, kami kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan kami akan karya dan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami selama ini. Biarlah kami menjalani kehidupan ini dengan penuh kesadaran, mengimani penuh, dan kemudian mengingat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik melalui setiap kata dan perbuatan, melalui apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami.
sehingga kehidupan kami ini semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk diutus menjalani kehidupan kami, maka mampukan kami untuk terus berjalan dan memelihara iman sampai nanti tiba waktunya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Ya teens, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga bagikan kepada setiap orang dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati.